Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Prasetya Hari Saputra. Jadi di vlog kali ini saya pengen share pengalaman saya, istilahnya suka duka menjadi driver online dari tahun 2016. Ya teman-teman, saya jadi sudah gabung di dunia taksi online itu 2016. Itu dulu pertama kali ya Grab. Alhamdulillah sampai sekarang masih di Grab seperti itu, walaupun dulu sempat punya Gokar tapi akhirnya kesuspend, dan sekarang ada InDriver juga tapi InDrivernya nggak bunyi-bunyi, nggak tahu kenapa. Mungkin saya harus kursus ke teman saya yang InDrivernya akunnya gacor ya. Oke, kita langsung aja. Masnya begini, dari 2016 sampai sekarang itu ya memang sih kalau bisa dibilangkan dunia berbeda lah ya. Kalau dulu memang masih rame-ramenya, orderannya rame dengan suplainya sedikit, maksudnya mitranya masih sedikit. Jadi ya memang seramai dulu. Dan bagaimana dulu cara aplikator untuk menarik agar cepat banyak dapat mitranya ya dengan mereka sumbang, bukan sumbang sih, maksudnya mereka memberikan insentif yang begitu banyak seperti itu. Jadi kan banyak yang tertarik ikut. Jadi waktu itu pas awal-awal kan insentifnya gede, terus penumpangnya dapat promonya juga gede, jadi kan rame dulu. Oke, jadi kita mulai dari senangnya dulu ya. Kenapa bisa lama di taksi online? Mungkin karena satu teman-teman, kenapa saya bisa lama di sini, senangnya apa saya di dunia taksi online itu, karena di sini itu kerjanya fleksibel. Seperti itu teman-teman. Teman-teman mau mulai kerja jam berapa, teman-teman mau pulang jam berapa, dalam seminggu teman-teman mau kerjanya berapa hari juga terserah. Itu fleksibel ya teman-teman ya. Tapi di satu sisi kadang fleksibel ini menjadi bumerang. Kalau misalnya terlalu malas dan gak disiplin, itu malah bisa bahaya. Seperti itu. Terus yang kedua, senangnya itu apa? Saya kan sukanya memang jalan-jalan teman-teman. Jadi saya sukanya juga dunia otomotif. Saya suka mobil gitu. Jadi menyetir ini saya senang gitu loh. Nggak tahu kenapa suka banget saya kalau disuruh nyetir gitu. Jadi ya istilah kata ya, jalan-jalannya ini bukan hanya jalan-jalan untuk menghabiskan bensin, tapi kan kita jalan-jalan dapat duit. Seperti itu. Jadi senang nyetir. Jadi tersalurkan gitu loh. Terus habis gitu senangnya lagi yang ketiga mungkin ini ya, saya bisa ketemu banyak penumpang dari latar belakang yang berbeda. Jadi eh, sampai detik ini pun banyak penumpang-penumpang saya dulu sekarang malah jadi teman, jadi rekan kerja, malah jadi istilahnya uh, pelanggan offlinean gitu. Kalau mereka lagi butuh apa-apa sama saya di Surabaya, kadang saya ditelepon kayak gitu. Jadi kita dapat kenalan itu banyak, kita dapat kenalan, dapat pengalaman seperti itu. Jadi misal kayak suatu ketika itu saya penasaran banget dengan dunia ini kan, tambak udang itu saya kan penasaran banget. Lah kok besoknya itu saya ditemuin dengan orang yang mempunyai tambak udang. Jadi dia ceritakan kalau tambak itu seperti ini mas, dan masnya harus seperti ini. Terus jeleknya tambak itu seperti ini. Jadi dapat pengalamannya dari situ. Jadi dapat pengalaman banyak, terus belajar dari pengalamannya orang juga banyak. Nah seperti itu. Terus enaknya juga kalau di dunia taksi online ini kita nggak bosen teman-teman, ya kan. Jadi kita nggak melulu di satu tempat gitu aja ya, kita keliling-keliling gitu, nyenengin sih kalau saya nyenenginnya sih seperti itu, nggak bosen. Terus di satu sisi juga senengnya itu kita dikasih tip kalau misalnya kita servisnya bagus gitu kan, kadang kita dikasih tip. Saya sebentar, saya cariin dulu ya. Saya barusan ini dapat tip gede sih, 50.000, serius teman-teman. Saya screenshot aja. Hari apa ya itu saya dapat dapat Ntar saya screenshot aja, nanti saya tunjukin. Soalnya kan HP saya belum masih belum kuat. Ntar sebentar.
Nah, ini dia teman-teman, baru ketemu. Jadi ketika kita servisnya bagus, kita itu dikasih tip. Tipnya itu kadang berupa cash atau dari OVO, seperti itu. Nah, itu yang saya screenshot ini, saya dikasih tip 50.000 loh teman-teman. Padahal itu antarnya cuma 10.400. Saya dikasih tip 50.000 loh. Bayangin. Seneng banget sumpah asli. Dan kebetulan waktu itu nomorku langsung disimpan, lumayan lah bisa jadi tamu offlinean begitu kan. Alhamdulillah. Terus eh di dunia taksi online ini ya, khususnya di Grab, saya yakin di Gojek juga ada. Kita itu ada yang namanya Grab Benefit. Jadi Grab Benefit ini istilahnya benefit yang kita dapatkan selama menjadi mitra. Nah, Grab Benefit ini ada macam-macam sih teman-teman. Ada ya istilahnya dapat harga khusus kalau misalnya kita mau beli apa-apa yang ada di Grab Benefit ini. Grab Benefitnya saya screenshot aja deh biar ngerti maksudnya. Seperti itu. Misalnya ada ini kayak mau makan ayam geprek, ini bisa. Terus misalnya mau ganti oli harga khusus, ini bisa. Jadi kita tinggal lihat promo-promonya yang sesuai kebutuhan kita, terus kita cari yang ada promo ini di toko mana, di bengkel mana. Seperti itu. Oh ya, terus enaknya lagi di dunia taksi online ini ya, khususnya Grab. Saya itu kemarin HP saya ini kan udah lama banget ya. Sebenarnya masih oke sih, dibuat kerja sudah oke, cuma kondisinya itu semakin kesini udah ketinggalan zaman. Selain dengan casing yang udah retak-retak, istilahnya mesin di dalamnya ini juga udah mulai nggak bagus lah. Terus ini nggak semua driver dapat ya. Terus saya ditawarin ini loh, program pembelian gadget dari Grab. Jadi saya beli HP di Grab tanpa DP, kita cuma langsung ngangsur gitu aja. Lah ngangsurnya itu tergantung jenis HP-nya. Kemarin itu penawarannya cuma ada dua jenis HP sih, Xiaomi Redmi Note 11 sama Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Seperti itu. Nah, saya milihnya Xiaomi Redmi Note 11. Seperti itu. Nah, Xiaomi Redmi Note 11 ini kalau nggak salah itu cicilan per harinya tuh 19.000 selama 180 hari. Kalau Samsung Galaxy Tab 7 ini kemarin kalau ngeliat berapa ya? Antara 16.000 kalau nggak 17.000 per hari. Seperti itu. Selama 180 hari juga. Jadi kita dapat tawaran-tawaran seperti itu tuh selalu ada sih teman-teman. Mau ganti HP itu kadang ada. Tapi program ini nggak setiap saat ada dan nggak setiap driver terima. Terus waktu itu juga ada sembako murah. Terus di waktu itu juga ada kalau mau sepatu apa sandal murah itu juga ada. Jadi tawaran-tawaran seperti ini tuh selalu ada. Nah ini nanti yang program pembelian gadget dari Grab saya screenshot seperti itu. Jadi ini tanpa DP, tanpa biaya tambahan seperti itu. Jadi mulai dari 11.600 mulai oke, mulai seperti itu. Jadi manfaatnya itu kita dapat tawaran dari Grab itu juga ada. Saya kan memang lagi nabung buat beli HP, tapi kalau pas ada program kayak gini tanpa DP cuma ngeluarin uang angsuran, dan angsurannya itu dia dipotong dari dompet kredit ya. Jadi kita tinggal ngisi dompet kreditnya aja sih. Tinggal ngisi dompet kreditnya 19.000 nanti kepotong gitu terus. Jadi kan ya sudahlah, nggak apa-apa deh gitu kan. Ya wes, kalau dihitung-hitung juga jatuhnya masih murah sih, nggak terlalu signifikan. Jadi ya wes lah seperti itu. Jadi nanti kalau untuk yang program HP itu ketika kita setuju kita daftar, nanti ada linknya, kita buka ya kan, kita isi nama, alamat, identitas, nggak perlu foto KTP. Kemarin saya daftar nggak perlu foto KTP. Terus nanti dikasih nomor OTP. Setelah itu nanti keluar tokonya yang menyediakan itu di mana. Kebetulan tokonya yang menyediakan itu di Sidoarjo, jadi lumayan lah. Kalau di Sidoarjo oke, di Surabaya oke. Seperti itu guys. Jadi ada benefit lain yang ditawarkan gitu. Apalagi ya manfaatnya itu. Oh ya, terus nambah teman seduluran. Jadi karena kerja di jalan ini kadang kita kan
sholat bareng gitu kan, terus di sebelah saya tiba-tiba dia nyalain aplikasi ya, terus saya ajak ngobrol jadi nambah temen. Terus pas lagi di warung lagi makan ngelihat ada yang lagi online ya diajak ngomong jadi temen, jadi nambah sedulurannya itu banyak. Seperti itu, saya pengen sih nambah teman-teman lagi, terutama yang teman-teman yang nonton video ini yang taksi online atau Gojek lah atau ojol lah, bolehlah kita nambah-nambah teman gitu kan. Soalnya kan kalau kerja di jalan gini, kalau semakin banyak teman kan manfaatnya kan juga semakin banyak gitu loh, ya kan. Kayak kapan hari aki saya mati gitu kan, butuh jumper, gak bingung. Tinggal cari siapa yang terdekat, siapa yang membantu dan terdekat gitu aja sih. Jadi nambah temennya cepat banyak. Terus, oh ya, sama dapat tawaran ini iklan di kaca belakang, iklan. Itu kayaknya sekarang mulai ditawarin ke seluruh driver sih. Jadi masuk ke inbox driver gitu. Terus kalau misalnya kita setuju, kita bisa masang iklan. Terus kita dapat tambahan duit lagi dari iklan. Seperti itu. Jadi Grab benefit, kita dapat harga khusus plus penawaran-penawaran lainnya. Bahkan Grab pun bekerja sama dengan Julo, pinjol itu loh guys, pinjol. Kalau misalnya teman-teman butuh dana, teman-teman bisa apa namanya? Mengajukan lewat Grab situ, Grab Julo namanya. Dan itu ada di aplikasi Grab drivernya. Seperti itu. Jadi ya begitulah senangnya menjadi driver taksi online. Terus sekarang nggak enaknya menjadi driver taksi online ya teman-teman. Yang pertama, ini bukan suatu pekerjaan yang bergengsi. Jadi teman-teman harus awalnya mungkin harus sabar ya. Pas apalagi dulu pas awal-awal dunia taksi online gitu, ketika mulai terjun di dunia kayak gini kan kayak ngapain sih kok kerja kayak gitu aja kan, kayak gitu. Istilahnya kan cuma nyupir doang. Jadi ini bukan suatu pekerjaan yang bergengsi. Jadi ya nggak usah dengerin omongan kata orang sih. Kalau dengerin apa kata omongan orang pasti banyak sakit hatinya, karena kita pasti diremehin, bukan suatu pekerjaan yang bergengsi. Gitu ya teman-teman. Terus habis gitu gak enaknya yang kedua, karena kerjanya kita di jalan, jadi sabarnya harus besar, sabarnya harus panjang lebar, apalah itu. Sabarnya ini harus bener-bener, aduh harus sabar banget. Apalagi kerja di jalan, kitanya udah hati-hati, terus orang lain gak hati-hati, terus kita bawa penumpang, udahlah. Jadi kita selain hati-hati dan waspada, kita bener-bener harus sabar. Jangan banget gampang terpancing emosi. Seperti itu. Kita kalau misalnya mau nurutin emosi ini bahaya sih kalau menurut saya kalau kerja di jalan ini. Pertama, emosi ini kita bisa tersulut karena perilaku orang di jalan yang kerja yang nyetirnya ngawur. Terus yang kedua, bisa dari perilaku penumpang kita yang aneh-aneh seperti itu. Seperti itulah guys. Gitulah. Jadi sabarnya harus banyak. Gak enaknya yaitu tadi di jalan. Terus gak enaknya yang ketiga ini, yang kesekian, gak tahu yang kedua apa yang ketiga tadi. Gak enaknya yang berikutnya ini, kadang perilaku penumpang yang semaunya sendiri. Saya baru-baru ini di bintang 1 loh teman-teman. Teman-teman lihat sendiri, saya barusan di bintang 1 loh. Jadi selama 6 tahun nge-Grab dari 2016, mungkin ini baru pertama kali saya di bintang 1. Kenapa? Kadang penumpang itu semaunya sendiri tapi gak mau dikasih tahu. Contoh, kayaknya ini saya menganalisa ada 3 penumpang saya yang di hari itu saya tegur, tapi saya tegurnya baik-baik. Mungkin yang pertama ini penumpang ibu-ibu, dia tuh tujuannya deket, kita terimanya cuma 10.400, ya kan, argonya paling cuma 17.000 18.000. Saya baru dapat 3 trip dan itu semua bayarnya OVO, ibunya uangnya 100. Kalau misalnya teman-teman sering nonton vlog saya pasti ketika penumpang masuk dan bayarnya cash, saya pasti selalu tanya, maaf bu, apa uangnya pas? Soalnya saya belum ada kembalian. Saya pasti tanya seperti itu, ya kan. Terus ibunya ngomong, waduh mas nggak ada, uang saya 100, paling kecil 50. Waduh bu, nggak bisa, saya nggak ada kembalian. Terus gimana nih mas enaknya? Kalau misalnya ibu punya OVO, bisalah transfer ke saya OVO, atau ibu kalau punya BCA bisalah transfer ke saya BCA gitu.
Ibunya bilang OVO-nya lagi nggak ada, terus nggak punya BCA. Akhirnya pada saat saya nganter sampai tujuan, yaudah mas saya tuker dulu gitu. Nah pada saat dia nuker itu dia jalan jauh gitu guys. Indomaret, Alfamartnya jauh, terus ada warung di dekat tujuannya tuh juga lumayan jauh. Kayaknya dia bete gitu kan, jalan dulu gitu, terus balikin ke saya. Akhirnya ya udah, pikir saya sih ibu-ibu ini, soalnya dari masuk mobil itu kayaknya udah nggak mood gitu, kelihatan dari raut mukanya. Terus yang kedua, ini yang mungkin bikin saya di bintang satu ini waktu itu mungkin, soalnya yang di bintang satu ini barusan sih guys, barusan banget di sekitaran minggu lalu, asli barusan minggu lalu di bintang satu. Terus yang kedua ini, ada bapak-bapak, dia tuh baru pesen Grab itu jam setengah dua. Ya jam setengah dua. Tujuannya dari Kedung Doro, kita mau ke Ciputra, ke Pakuan City. Pakuan Mall di Surabaya Barat. Ya kan? Masuk mobil perjalanan, saya perjalanan jemput kurang lebih 5 menit. Jadi setengah 2 lewat 5. Terus dia masuk mobil ngomong, "Mas, cepetan, saya ada janji sama orang jam 2, kalau bisa jam 2 kurang kita nyampe." Ya saya sebagai yang nyetir kan saya berusaha ngomong yang realistis. "Oke pak, saya usahain ya. Ya mas, pokoknya yang cepet gitu." Akhirnya beneran pada saat nyampe di sekitaran ya jalan-jalan mau ke barat itu macet. Saya lampu merah disuruh terabas, ya kan, disuruh nyalip lewat trotoar kan, ya nggak saya turutin dong. Dalam hati saya, lo yang telat siapa? Saya yang dimarahin. Seperti itu saya mikirnya. Nah, terus saya mencurigai itu. Terus saya mencurigai satu lagi itu, waktu itu ada bapak-bapak dia mesenin istrinya dari rumah sakit William Booth, kita mau ke arah Banyurip. Nah, bapak-bapak ini dia di chatting bilang, "Mas, tolong jemput istri saya beserta anak. Istri saya pakai baju ini, anak saya pakai baju ini." Oke, siap. Pikir saya, ibunya ini kan ada di lobinya William Booth tuh. Akhirnya bapaknya saya chatting, "Pak, saya minta nomor HP ibunya dong biar saya telepon sendiri." Saya sudah bilang kayak gitu. Terus bapaknya ngomong, "Nggak usah mas, nanti sampean disamperin sama istri saya kok." Ya udah. Pada saat sampai William Booth, kalau misalnya orang-orang teman-teman di Surabaya pasti tahu rumah sakit William Booth seperti apa lobinya, pasti sudah tahu, ya kan? Saya bukan menjelekkan William Booth-nya ya, bukan, tapi kondisinya doang. Di sana itu cuma punya ada satu jalan itu tok, wis. Kalau misalnya nggak ada ya kita muter, dan muternya lumayan. Saya nunggu sekitar hampir 10 menit di sana. Nggak keluar-keluar. Akhirnya bapaknya saya telepon, "Pak, di mana? Saya sudah 10 menit ini di sini," gitu loh. "Oh, bentar mas, saya telepon dulu istri saya." Ternyata istrinya itu nunggu di pintu keluar mobil di bawah jembatan. Nah, terus gimana dong? Akhirnya bapaknya telepon saya lagi, dia bilang, "Mas, itu istri saya nunggu di bawah jembatan mas, di dekat pintu keluar." Doa lah pak. Ya ini loh pak, maksud saya, kenapa kalau misalnya bapak pesenin istrinya, saya minta nomor HP-nya ya biar ini gitu loh, biar saya bisa nelpon sendiri, jadi bisa tahu di mana. Jadi mungkin next kalau misalnya bapak mesenin gitu, cantumin aja nomor istrinya biar langsung ditelepon sendiri. Saya bilang kayak gitu, padahal saya bilang baik-baik loh. "Ya udah mas, nggak apa-apa, nanti kalau misalnya kena parkir nanti saya ganti parkirnya," ngomong kayak gitu. Ya udah pak, akhirnya langsung saya tutup. Masuk mobil, ibunya ngomong, "Mas, saya udah tunggu dari tadi loh mas." "Walah bu, saya juga udah nunggu dari tadi di lobi." Seperti itulah. Jadi penumpang tuh kalau udah kadang semaunya sendiri ini bener-bener nyebelin, asli nyebelin. Pernah yang naik 6 orang, mesen gitu, pas sudah nyampe ke tempat tujuannya, yang mau naik 6 orang bawa beras 20 kilo sama gula 20 kilo. Ya gila. Ya saya cancel lah. Jadi kadang penumpang itu semaunya sendiri tuh bikin ya emosi. Saya nggak munafik, kadang bikin emosi. Terus apalagi ya nggak enaknya itu kalau menjadi driver online ini,
Selain penumpang yang semaunya sendiri, ya kan, kadang itu juga penumpang itu ngotorin mobil, susu tumpah, air putih tumpah, dia makan sampai kececer kemana-kemana kayak gitu. Jadi ya begitulah gak enaknya. Terus satu lagi juga gak enaknya nih, kalau misalnya kita, ini dari pihak aplikasi sih, saya yakin teman-teman pasti juga keluh kesahnya seperti ini. Kalau di Grab itu ya, kalau misalnya kita dapat bintang 5 terus, kalau ada reviewnya bagus, itu muncul. Tapi kalau ada yang bintang satu, itu nggak muncul. Kalau di Gokar, Gojek kan ada kan, ada yang bintang 5 bintangnya keluar, bintang 5 sama komentar keluar, tapi ada yang bintang 3 keluar, ada yang bintang satu keluar. Kalau di Grab itu nggak ada. Jadi kita nggak tahu, kita tiba-tiba ada, wah dapat bintang satu kayak gitu. Terus nggak enaknya lagi, ketika kita ada komplain sama dari penumpang, itu aplikator langsung cepat menindak. Contoh, kalau misalnya ada penumpang yang komplain, kita kasih kembalian kurang, kita pasti langsung, entah itu akun kita disuspend sementara, disuruh ke kantor minta keterangan, atau apalah itu. Terus barang ketinggalan, kita juga, kalau barang ketinggalan nggak usah dianggap komplain lah ya. Pokoknya kita ada komplain apapun itu, misal mobil kotor, pasti kita cepet langsung ditindak dari aplikator, itu cepet. Tapi kalau kita driver komplain ke aplikator mengenai penumpang yang semuanya sendiri, cenderung nggak ada hasil kalau menurut saya bilang. Ya nggak sih? Cenderung nggak ada hasil kalau saya bilang. Yang paling simple aja, teman-teman pernah nggak dapat penumpang, terutama yang taksol nih ya, Mas nanti uang parkirnya saya kasih lewat tip, tapi nggak dibayar. Saya lumayan sering kayak gitu sih. Males ribet sama orang-orang gitu. Asli, padahal kalau dipikir-pikir uang parkirnya lumayan loh, 10.000, 7,5, ya kan, 5.000. Jadi gitu, saya mencoba komplain mengenai hal itu, ya kan, ke aplikator kan. Di kalau selesai perjalanan kan kita bisa nge-review penumpang kan, kita mau kasih bintang berapa, terus kita kan review. Saya bolak-balik nge-review kalau misalnya yang belum bayar parkir itu, saya bilang belum bayar parkir nominal sekian, tapi ya nggak ada hasil, ya kan. Kalau kita dikomplain penumpang, cepat ditindak. Tapi kalau driver yang komplain ke aplikator mengenai penumpang yang kayak begitu, nggak tahu gimana hasilnya, ya kan. Ya nggak tahu sih, saya sih rasanya kayak gitu. Cuma ya udahlah, anggap aja kita infakkan. Mana tahu kita selama ini nggak pernah infak sodako, dengan kejadian seperti itu menjadi ladang pahala kita, ya kan. Seperti itu aja sih mikirnya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya curhat saya mengenai enak nggak enaknya menjadi driver online dari tahun 2016, teman-teman. Seperti itu. Kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman yang lain mau curhat, monggo silakan di kolom komentar. Jadi kita bisa saling berbagi keluh kesah dan senang bahagianya di kolom komentar. Seperti itu. Mungkin kalau saya mau curhat lagi, mungkin saya bikin lagi ya videonya. Jadi mungkin ini saya bikinnya dadakan banget pas lagi jemput istri. Jadi karena lagi nungguin istri, ya udahlah bikin video kayak gini. Jadi ya bikin. Jadi nggak ada skenario, saya ngomong sesuai dengan pengalaman saya mengenai suka dukanya nge-Grab dari tahun 2016 sampai sekarang 2022. Saya masih ingat banget, kalau nggak salah 2016-nya itu April. Jadi kita itu setiap tahun itu kalau misalnya hari jadi saya gabung Grab gitu, kita dikirimin notif gitu sih. Cuma nggak tahu notifnya, saya waktu itu screenshot sih, cuma nggak tahu masih ada apa enggak. Seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen di bawah apa yang harus saya lakukan agar konten saya menjadi lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.